Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Marhaban bikum ayyuhad darisun wad darisat wal muta'allimun wal muta'allimat wal musyahidun wal musyahidat fi qanati durusil lughatil arabiyyah wal qur'anil karim. Na'am ayyuhal musyahidun wal musyahidat, insyaallah sawfa natadaras wa sawfa nadrus al-lughah al-arabiyyah. Ya, marhaban bikum teman-teman sekalian ya, yang ingin belajar bahasa Arab. Insyaallah kita coba akan belajar bersama-sama teman-teman sekalian dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, bahasa Arab. Ya, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Banyak sekali ya yang harus kita belajar. Karena pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Tentunya kita juga perlu belajar bahasa Arab sebagai kaum muslimin. Baik, teman-teman sekalian, ya, bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Insya Allah kita akan coba belajar bahasa Arab. Kenapa kita belajar dari buku Durusul Lughah? Karena ini buku yang diawali bukunya itu dengan beberapa gambar sehingga memudahkan kita untuk mengingat mufradat, mengingat kosakata, vocabulary. Ya, insya Allah kita coba mulai ya teman-teman. Kita mulai dari bahasan pertama, yaitu pembelajaran pertama, ad-darsu al-awwal, yaitu pelajaran pertama. Ad-darsu itu pelajaran, al-awwal itu pertama. Maka pelajaran pertama kita membahas tentang kata hadza. Apa itu hadza? Hadza dalam bahasa kita maknai dengan kata ini. Maka dalam bahasa Arab, hadza itu termasuk kepada golongan kata isim. Isim yang digunakan untuk isyarat. Ya, isim yang menunjukkan sesuatu, isim yang digunakan untuk menunjuk, maka itu namanya isim isyarat. Maka kata hadza ini untuk lil qarib, untuk kata tunjuk yang dekat teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ingin menunjuk sesuatu yang dekat dalam bahasa Arab, itu kita gunakan dengan kata hadza. Maka perlu difahami teman-teman untuk sedikit pengetahuan, kata di dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga itu harf. Ya, harf. Apa itu isim? Isim itu untuk simpelnya merupakan kata benda. Sedangkan fiil itu simpelnya adalah kata kerja. Sedangkan harf ini merupakan kata sambung saja. Mungkin bisa kita artikan seperti itu. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, isim, fi'lun dengan harf, ya, harf. Nah, maka kata hadza ini masuk kepada golongan kata isim. Sehingga kata hadza ini kita gunakan untuk menunjuk, ya, menunjuk sesuatu yang dekat dengan kita, benda yang dekat atau orang yang dekat, nanti bisa juga, atau bisa menunjukkan hewan yang dekat dengan kita dan sebagainya. Jadi yang penting kata hadza itu menunjukkan kepada sesuatu yang dekat dan dia menunjukkan dengan kata isim. Baik, teman-teman sekalian, kita akan belajar bersama mengenal dahulu bagaimana pembuat kata. Kita akan membaca bersama-sama contoh-contoh yang ada dalam buku ini, sehingga nanti teman-teman bisa menghafalkannya di rumah, bisa memurojaahnya, bisa ya membuat dengan kata yang sama dengan contoh yang berbeda. Taib, kita baca bersama-sama hadza. Ya, taib. Kita lihat di sini ada gambar rumah. Maka kalau kita ingin menunjuk rumah ini dengan dalam bahasa Arab, rumahnya dekat dengan kita, maka kita lafalkan hadza baitun, ya, hadza baitun. Kemudian misalnya ada gambar masjid, maka hadza masjidun.
Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Maka kunci dalam bahasa Arab kita maknai atau kita lafalkan dengan kata miftahun. Kemudian hadza maktabun, yaitu ada gambar meja, maka ini meja. Sarirun, ini tempat tidur. Hadza kursiyun, ini kursi. Baik teman-teman sekalian, kita sudah membaca semuanya. Maka kita coba ambil contoh satu dari kata tunjuk yang pertama. Ini tadi kita sampaikan adalah kata tunjuk. Atau kalau dalam kata ini, dalam kalimat ini, maka dia sebagai yang musyarnya. Musyar itu apa? Musyar merupakan kata yang menunjuk. Ya, kata yang menunjuk gitu ya. Kata yang menunjuk sesuatu itu. Jadi menunjuk dekat. Maka yang kedua itu dinamakan dengan musyarun ilaih. Musyarun ilaih yaitu kata yang ditunjuk. Maka kalau hadza yang menunjuk, maka yang kedua, kata yang kedua itu sebagai kata yang ditunjuk. Misalnya kita ingin menunjuk misalnya bahasa Arabnya, misalkan bahasa Arabnya air gitu ya. Air itu bahasa Arabnya adalah maun. Maka maun gitu. Maun. Kemudian kita ingin menunjuk dengan kata hadza, maka bagaimana membuat kalimatnya? Tinggal kita tambahkan hadza di depan kata maun, kemudian kita lafalkan hadza maun. Ya, ini air. Oke, teman-teman. Nah, inilah dia bahasan kita pada pertemuan yang pertama. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Mari kita tutup dengan lafal alhamdulillah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, naltaqi bikum yani fi al-muhadarah al-qadimah. Insyaallah sampai ketemu di season yang kedua dan di pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.